Bab 929. Satu pukulan yang menerbangkan orang. Jangan harap. Bella Fang menggeretakkan giginya sambil menyerang Dimarto Zhao dengan ilmu sihir. Adik, menyerahlah. Bahkan tumpuan utama kalian, Eric Qin, sudah ketakutan sampai menggigil dan tidak berani menemuiku, jadi aku hanya bisa membunuh kalian. Masih tidak mengerti jarak di antara kita seperti langit dan bumi. Dimarto Zhao menunjukkan ekspresi wajah merendahkan. Dia berjalan selangkah demi selangkah melawan serangan ilmu sihir Bella Fang dengan mudah seperti menepuk lalat. Ekspresi wajah Bella Fang terlihat tidak senang. Dia menebarkan kabut putih untuk menutupi sekeliling, dan ingin mundur sementara. Namun di dalam kabut, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan mencengkeramnya dengan erat. Tidak peduli bagaimanapun Bella Fang memberontak, dia tidak bisa melepaskan diri. Dimarto Zhao menatap Bella Fang sambil bercanda, menurutmu kalau aku menghancurkan wajahmu, Eric Qin akan kalut, tidak? Kurasa dia pasti akan sangat marah. Membuatnya marah dan tidak berdaya, seharusnya perasaan itu cukup menyenangkan. Sorot mata Dimarto Zhao sangat kejam, lalu sebuah pedang muncul di tangannya, dan menusuk wajah Bella Fang yang cantik dan sempurna. Tidak. Ye Zun memegangi dadanya dan kembali menyemburkan darah, tapi karena terluka parah, dia hanya bisa melihat. Ekspresi wajah si brewok juga memerah. Dengan terhuyung-huyung dia berlari ke arah Dimarto Zhao, tapi jelas sekali sudah terlambat. Gawat, Dimarto Zhao benar-benar memiliki niat membunuh. Apakah aku harus membantu atau tidak? Di balik gundukan pasir, dengan ketakutan dan berkeringat dingin Denny Pu menyaksikan Dimarto Zhao mencengkeram Bella Fang. Matanya berkedip, dia merasa sangat bimbang, lalu bergumam pada dirinya. Tadi saat Tuan Muda bertindak sudah menyinggung Dimarto Zhao. Jika kali ini aku membantu dan membuatnya kesal lalu dia membunuh Tuan Muda dengan pedang, maka aku akan rugi besar dan batu spiritual yang diperoleh tidak dapat digunakan. Tapi Eric Qin dan yang lainnya memiliki hubungan yang baik denganku. Jika aku hanya diam dan melihat saja, sepertinya terlalu tidak etis. Aku tidak seharusnya berbuat seperti ini. Denny Pu kebingungan. Di dalam otaknya seolah ada dua orang kecil yang sedang berkelahi. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Di tubuhnya juga ada beberapa bekas luka yang sebelumnya dilukai oleh Dimarto Zhao. Saat ini, menyaksikan Dimarto Zhao ingin merusak wajah Bella Fang, Denny Pu mengertakkan gigi. Sudahlah, mati ya mati, aku jarang bertemu dengan beberapa teman yang baik, jika mengkhianati mereka seperti ini. Apakah aku masih layak menjadi manusia? Selain itu, jika aku ada di sana, Dimarto Zhao belum mungkin tentu berani membunuhku. Selesai mengambil keputusan, Denny Pu tiba-tiba terbang, lalu mengeluarkan harta karun berupa tempurung kura-kura dan menyalurkan dengan beberapa cahaya di atasnya. Raut wajah Bella Fang memucat, sekujur tubuhnya terkekang, dia hanya bisa menyaksikan Dimarto Zhao menyayat pipinya dengan pedang dan menutup matanya dengan putus asa. Namun, saat ini, cangkang kura-kura tiba-tiba muncul di antara mereka. Begitu Dimarto Zhao menebaskan pedang emasnya, langsung mengenai cangkang kura-kura itu. Denny Pu, kamu sangat berani, berani-beraninya kamu melawanku. Senyuman di wajah Dimarto Zhao tiba-tiba membeku, tiba-tiba dia menoleh, dan menatap Denny Pu sambil berteriak dengan marah. Sorot mata yang membunuh itu, penuh dengan aura dingin yang membuat orang takut, dan membuat sekujur tubuh Denny Pu menegang. Dia mengeluarkan senyuman canggung dan ingin mengatakan sesuatu. Tadinya aku memberimu muka, tapi tak kusangka kamu tidak tahu diri. Kalau begitu pergi matilah. Dimarto Zhao mendengus dengan dingin, lalu mengayunkan pedang emasnya. Sebuah cahaya dari pedang menyembur ke atas langit, terang seperti bintang. Tiba-tiba dia mengayunkannya ke bawah. Ujung pedang ini penuh dengan aura membunuh yang kuat dan mengarah ke arah Denny Pu.
Tuan muda kali ini benar-benar tamat, Erikin, kamu harus membalaskan dendamku. Keringat Denipu bercucuran, merasa sekelilingnya sudah dikepung oleh Di Marto Zhao, dia berteriak dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Bang! Sebuah suara ledakan yang besar terdengar di depan Denipu, tubuhnya yang gemuk seperti bola, langsung digulingkan oleh gelombang energi yang kuat dan jatuh ke atas pasir. Tuan muda belum mati. Denipu menyingkirkan kedua tangannya lalu menatap tubuhnya dengan kaget, tak disangka dirinya sama sekali tidak terluka. Pada saat ini dia menyadari sesuatu dan langsung mendongak. Sosok keemasan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Cahaya keemasannya berbeda dengan Di Marto Zhao yang mengirikan dan menyilaukan mata, sebaliknya sedikit lembut dan memberikan ketenangan pada orang-orang. Erikin, kamu tidak terlambat. Tubuh Denipu melemas dan dia langsung jatuh di atas pasir. Jika Erikin tidak muncul, jika tidak mati, dia pasti sudah terluka parah. Melihat kemunculan Erikin, Yezun dan si brewok juga jadi sangat bersemangat. Kamu akhirnya muncul, jalur energi vitalitasmu sudah pulih, dan lukamu yang parah juga sudah hilang. Di Marto Zhao menatap Erikin dengan kaget, sambil mengamati dirinya, dia berbicara dengan perlahan. Kamu menyusahkan temanku, bukankah untuk memaksa aku keluar? Sekarang aku sudah ada di sini, lepaskan Bella Fang. Erikin menatap Di Marto Zhao dengan tenang sambil berkata dengan santai. Hehe, kenapa aku harus mengembalikan mangsa yang kutangkap? Jika kamu bisa, datang dan ambil sendiri. Di Marto Zhao tertawa dengan sinis, lalu menjambak rambut Bella Fang, dan membuatnya merintih kesakitan. Kak Erikin, tidak usah pedulikan aku, sekarang Di Marto Zhao terlalu kuat, cepat lari. Bella Fang menahan rasa sakit, tapi dia tidak memohon untuk dirinya, sebaliknya dia menyuruh Erikin pergi. Cek-cek, sungguh wanita yang baik, hidupnya sudah di ujung tanduk, tapi dia masih mengkhawatirkanmu. Sayang sekali kalian tidak bisa lari dari sini, dan akan mati di sini. Di Marto Zhao tertawa terbahak-bahak, selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Erikin. Tapi dia terdiam sejenak, tak disangka tubuh Erikin berubah menjadi gelembung lalu menghilang di udara. Lalu, tiba-tiba Di Marto Zhao mendongkak dan melihat ke atas langit, cahaya keemasan jatuh dari langit, lalu Erikin muncul di atas kepalanya dan tinju berwarna keemasan membesar di pupil matanya. Aku mengambilnya sendiri, kamu yang bilang. Sorot mata Erikin sangat dingin, dan seluruh reiki di tubuh menggelora. Jurus tinju sage. Ribuan bayangan tinju keemasan dia layangkan, dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan dan membuat jantung seseorang berdebar. Bayangan kepalan tangan ini bertumpang tindih menjadi satu pukulan seperti mendapatkan ribuan pukulan. Bam! Tubuh Di Marto Zhao, seperti bola meriam, begitu terkena pukulan cahaya keemasan, langsung jatuh ke pasang pasir. Tanah bergetar sebentar, dan membentuk gelombang dan langsung merambat ke seluruh penjuru. Begitu suara ledakan terdengar, pasir berterbangan di mana-mana. Sebuah lubang besar muncul di bawah kaki Erikin. Tidak apa-apa kan? Erikin menarik Bella Fang lalu menghancurkan segel yang dipakaikan Di Marto Zhao padanya. Aku baik-baik saja, tapi Kak Erikin, sebaiknya kamu pergi. Sekarang Di Marto Zhao sangat mengerikan, meskipun menggunakan darah binatang mitologi aku tidak dapat melawannya. Setelah menghela nafas, Bella Fang bergegas berkata. Benar, kamu dan Bella Fang, cepat pergi. Aku dan si brewok akan tinggal untuk menghadapinya, kami punya cara, tidak akan terjadi apa-apa. Saat ini Yezun dan si brewok juga terbang, sambil berkata dengan khawatir. Para pejuang yang datang mengikuti Erikin, juga sedikit terkejut saat melihat Di Marto Zhao ditinju oleh Erikin sampai terbang. Sejak memasuki zona pelatihan ini, Di Marto Zhao langsung bersikap tak terkalahkan, seolah-olah Di Marto Zhao ditakdirkan menjadi raja di sini,
baik di kawasan yang memiliki harta karun manapun, Dimarto Zhao akan mendapatkan harta karun terbaik. Sampai di zona inti, Dimarto Zhao menjadi yang paling hebat, bahkan Julio Zhang, Yan Tuo, Ma Sondong dan yang lain harus menghindar. Saat ini, Dimarto Zhao yang dikatakan tak terkalahkan dan tak terhalangi, namun saat ini dia malah dipukul oleh Eric Qin sampai terbang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.